Dipersembahkan oleh APBN untuk tahun 2021 telah didesain dengan spirit ekspansi untuk mendukung pemulihan ekonomi di masa pandemi. Total anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN naik menjadi Rp744,75 triliun yang awalnya dianggarkan sebesar Rp699,43 triliun. Anggaran ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Hingga kini pemerintah terus mempercepat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional 2021. Sampai 6 Agustus 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp320,38 triliun atau sebesar 43% dari pagu anggaran Rp744,75 triliun. Penyerapan anggaran PEN tertinggi tercatat di klaster perlindungan sosial sebesar Rp94,79 triliun atau 50,8% dari total Rp186,64 triliun. Sementara penyerapan anggaran PEN tertinggi kedua terdapat pada klaster kesehatan mencapai Rp70,32 triliun atau 32,7% dari pagu Rp214,95 triliun. Selain itu ada 3 sektor dengan penyerapan terbesar anggaran PEN 2021. Masing-masing pertama klaster dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp55,8 triliun atau 34,4 dari pagu Rp162,40 triliun. Yang kedua klaster insentif usaha mencapai Rp51,15 triliun atau 81,4% dari pagu Rp62,83 triliun. Dan yang ketiga, klaster program prioritas mencapai Rp48,32 triliun atau 40,8% dari pagu Rp117,94 triliun. Pemerintah akan terus mendorong akselerasi penyerapan anggaran PEN 2021 dan memastikan agar realisasi PEN di semester 2 2021 berjalan jauh lebih baik, tepat sasaran, dan mencegah agar tidak tertumpuk di akhir tahun. Untuk tahun 2022, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp255,3 triliun untuk anggaran kesehatan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2022. Pemerintah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Khusus untuk penanganan pandemi COVID-19, dana tersebut akan difokuskan untuk mengantisipasi risiko dampak pandemi yang meliputi testing, tracing dan treatment, program vaksinasi COVID-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan. Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos sebesar Rp427,5 triliun. Selanjutnya, pemerintah mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, pemerintah telah mengalokasikan anggaran penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar Rp774,75 triliun melalui APBN 2021. Hingga 6 Agustus 2021, realisasi dana PEN telah mencapai Rp320,38 triliun atau 43%. Sementara di tahun 2022, pemerintah juga mengalokasikan dana PEN senilai Rp255,3 triliun untuk anggaran kesehatan melalui RAPBN 2022. Lalu, seberapa besar komitmen pemerintah memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi dan bagaimana dampak sisi ekonomi makro terhadap pelaksanaan program PEN ini? Kita akan membahasnya bersama dengan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo. Terima kasih Pak Justinus telah di dalam prime time. Pak Justinus, kalau kita lihat sejauh ini apa saja sebenarnya bentuk dukungan pemerintah melalui APBN 2020 dan 2021 untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi ini yang saat ini sudah berjalan kurang lebih udah 43%. Baik, terima kasih Mbak Elisa.
sebagaimana kita ketahui 1,5 tahun pandemi, APBN kita dedikasikan untuk mengatasi dampak pandemi, baik kesehatan, sosial maupun ekonomi. Pemerintah terus berkomitmen memperkuat dukungan untuk semua pihak, terutama mereka yang terdampak, baik dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan kita tahu tahun lalu kita mengalokasikan 695 triliun untuk dukungan kesehatan, perlindungan sosial maupun insentif usaha. Dan tahun ini diperkuat lagi dengan alokasi 744 triliun untuk semua sektor ya, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga insentif termasuk program prioritas. Nah, kalau kita lihat penguatan ini juga dilakukan terutama untuk perlindungan sosial. 40% dari masyarakat terdampak atau total populasi kita itu sudah mendapat dukungan. Lalu kita perkuat dengan perpanjangan dan penambahan. Ada yang ditambah uang cash, ada yang ditambah dengan beras. Itu sebagai bentuk dukungan. Cakupan pun juga diperluas, termasuk kita sedang memikirkan selain UMKM juga para pekerja informal itu juga akan mendapatkan dukungan lebih kuat. Nah, kita optimistik dengan dukungan semua pihak. APBN juga menjadi katalisator ekonomi kita. Kita lihat kemarin di kuartal 2, tetap kita bisa fokus memprioritaskan penanganan kesehatan, tapi ekonomi juga kita jaga. Kita bersyukur kuartal 2 bisa tumbuh positif 7,07%, meskipun ada pengetatan, tetapi dengan kasus yang sudah cenderung melandai, kita berharap di kuartal 3-4 kita bisa menjaga pertumbuhan dengan tetap berfokus kepada penanganan kesehatan atau mengatasi COVID-nya, Mbak Elisa. Baik, jadi kalau kita lihat terkait dengan fokus dana PEN melalui APBN 2021 ini dialokasikan untuk kegiatan apa saja, salah satunya berarti masih terkait seputar COVID-19, seperti itu ya Pak Justinus? Betul, kita untuk kesehatan paling tinggi itu 214 triliun, lalu untuk perlindungan sosial 40% dari jumlah penduduk mendapatkan ini 186 triliun, untuk UMKM dan korporasi itu 162 triliun, lalu untuk insentif usaha terutama perpajakan ada alokasi 62 triliun, dan program prioritas ini padat karya, ketahanan pangan, dan prioritas lain termasuk dukungan digital untuk pendidikan itu sekitar 117 triliun. Oke, baik. Tapi sejauh ini bagaimana sih sebenarnya pemerintah akhirnya bisa dikatakan mendorong akselerasi penyerapan anggaran PEN 2021 ini, Pak Justinus? Ya, betul sekali Mbak Elisa. Tantangan kita adalah kecepatan supaya penyerapan lebih baik, sekaligus juga ketepatan supaya akurasi juga lebih baik. Nah, sejak awal tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan melakukan pemadanan data supaya lebih baik sehingga seluruh bantuan yang diberikan tetap lebih akurat. Lalu untuk kesehatan juga ada percepatan-percepatan, terutama memperpendek waktu verifikasi dan klaim. Dan kita juga mendorong pemerintah daerah untuk semakin serempak, harmonis, mengalokasikan belanja yang telah disiapkan oleh pemerintah, baik itu BLT desa maupun penanganan COVID yang bersumber dari APBD. Kemendagri dan Kemenkeu telah mengeluarkan surat edaran, dan kita lihat sebulan terakhir percepatannya luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini terus bisa kita pertahankan, sehingga akan sangat membantu masyarakat, terutama di daerah. Oke, pelan-pelan tapi pasti ya Pak Justinus. Tapi sebenarnya apa saja sih Pak kalau dilihat ya tadi kita baru merasakan 1 bulan ini tapi baru beberapa daerah yang melakukan itu. Apa saja sebenarnya tantangan dan juga hambatan dalam pemanfaatan dan juga realisasi dana PEN 2021 ini Pak Justinus? Ya, yang pertama adalah dinamika COVID itu sendiri. Karena naik turunnya kasus tidak mudah diantisipasi. Seringkali kita agak tertinggal dalam mengantisipasi fleksibilitas anggaran.
maka kita melakukan refocusing. Ini sudah kali ketiga kita melakukan refocusing selama tahun 2021. Tapi itu juga sekaligus menunjukkan kita sebenarnya adaptif dan responsif kepada perubahan. Itu yang sekarang terjadi. Lalu juga tantangan berikutnya adalah bagaimana menyelaraskan antara kebutuhan tadi, kecepatan dengan akurasi. Sehingga kita harus perhatikan regulasi yang betul-betul mendukung, memberi landasan hukum yang baik. Dan yang ketiga, akuntabilitas. Tata kelola terus kita perhatikan. Nah, seringkali di sini menjadi kendala. Karena tata kelola diperhatikan, seringkali ada nuansa menjadi lambat. Maka disinilah pentingnya dukungan auditor negara, BPK, BPKP, maupun aparat penegak hukum, agar punya pemahaman yang sama tentang apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang benar dan salah, sehingga memberi landasan bagi birokrasi untuk mengeksekusi dengan lebih cepat. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini Pak Justinus usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Prime Time. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami dalam Prime Time, kita masih membahas terkait dengan dukungan APBN dalam pemulihan ekonomi, masih bersama dengan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo. Pak Justinus, kembali lagi kalau kita lihat kemarin kita dengarkan di mana terkait dengan RAPBN 22 ini, pemerintah juga mengalokasikan dana PEN senilai 255,3 triliun rupiah untuk anggaran kesehatan melalui RAPBN 2022 ini. Ini nanti Anda sendiri melihat bagaimana dukungan dana PEN ini melalui RAPBN, Pak? Ya, pemerintah tetap berkomitmen dengan mengantisipasi dampak COVID, mengalokasikan di RAPBN 2022. Terutama kita fokus kepada keberlanjutan vaksinasi supaya lebih cepat untuk mencapai level herd immunity, lalu juga testing, tracing, treatment tetap diperkuat. Kita juga bersyukur tahun ini dengan pengalaman pandemik yang luar biasa, kita bisa menyediakan berbagai fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Sehingga di tahun depan kita akan fokus kepada bagaimana vaksinasi bisa dipercepat, sekaligus kita terus memberikan dukungan kepada ketersediaan alat kesehatan, vaskes yang lebih baik, dan insentif untuk nakes. Termasuk pemerintah berfokus, seperti pidato Presiden kemarin, mulai memperkuat dukungan untuk industri farmasi, di mana kita sangat tertinggal, sehingga kita harus bisa mengejar itu dengan mulai berinvestasi dan memberikan dukungan kepada sektor swasta untuk dapat mengejar kemajuan dari negara lain. Baik, kira-kira berapa besar Pak dana PEN yang akan dianggarkan pemerintah melalui RAPBN 2022 ini? Tahun 2022 pemerintah menargetkan anggaran PEN secara detail, yaitu sebentar. Saya harus pastikan kurang lebih kan sekitar 250 sampai 300 triliun yang dialokasikan ya. Jadi nanti ini sangat dinamis karena akan sangat bergantung pada bagaimana pandemi ini bisa diatasi di tahun 2021. Jadi 255 triliun itu fokus di anggaran kesehatan, dan selebihnya itu sektor-sektor lain yang mendukung. Nah, harapannya dengan dinamika yang ada, anggaran tetap fleksibel, nanti akan disesuaikan. Seperti tahun ini kita juga bisa melakukan realokasi refocusing. Tahun depan pun juga diantisipasi, tetap ada skema itu. Meskipun kita berharap pandemi sudah bisa melandai dan tahun depan kita bisa lebih berfokus kepada penguatan ekonomi kita. Betul. Nah, ini kalau kita lihat kan ini nanti kalau tadi Anda katakan bahwa fokusnya masih tetap sama, masih terkait dengan COVID-19, tapi yang kali ini adalah lebih pada vaksinasi yang kita kejar untuk pemulihan ekonomi. Ini nanti kira-kira Pak melalui PEN ini, RAPBN 2022,
akan dialokasikan ke apa saja Pak? Tadi kalau kita lihat ini fokusnya masih akan sama, tetapi mungkin ada kegiatan yang berbedakah berdasarkan pengalaman sebelumnya? Ya, kita akan tetap berfokus kepada kesehatan dan anggaran yang dialokasikan selain vaksinasi, memang kita akan fokus kepada upaya peningkatan layanan primer, layanan rujukan rumah sakit, serta bagaimana kita memperkuat apa yang disebut daya tahan masyarakat dengan perbaikan gizi dan lain-lain, itu juga harus kita kejar. Dan tadi kita juga memperkuat kualitas layanan berupa telemedicine dan redistribusi nakes agar lebih merata. Itu juga menjadi fokus kita di 2022. Selain tadi upaya mempercepat vaksinasi, ketersediaan obat, dan juga penanganan kesehatan yang merata di seluruh daerah. Baik, ini seberapa besar sih Pak sebenarnya komitmen pemerintah tentunya dalam pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022 bila kita lihat dari rincian asumsi makro RAPBN 2022 Pak? Untuk pemulihan ekonomi nasional ya? Ya, kita melihat pemerintah berupaya mengalokasikan anggaran yang bisa berfokus pada beberapa sektor ya, kesehatan, insentif dan lain-lain, kurang lebih 300 triliun yang disediakan, dan kita berharap ini bisa disesuaikan Mbak nantinya dengan kondisi di lapangan yang terjadi di 2022. Tentu saja ini sifatnya cadangan, sehingga kita tetap terbuka pada dinamika yang ada dengan nanti melakukan realokasi anggaran. Artinya strategi gas rem masih akan berlanjut di tahun depan seperti itu ya Pak Justinus? Betul, jadi antara ekonomi dan kesehatan bukan dua yang dipertentangkan, tetapi tetap kita melihat memprioritaskan penanganan pandemi, memperhatikan pemulihan ekonomi, terutama sektor-sektor yang sangat produktif, potensial, dan aman COVID, punya market global yang cukup baik, itu yang kita dukung agar bisa juga mendukung ekonomi kita dan nantinya akan berdampak ganda pada penyerapan tenaga kerja dan juga penurunan kemiskinan. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen terakhir Pak Justinus, dan pemirsa kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Prime Time Berita 1 TV. Bahkan oleh Anda masih bersama kami dan kita masih bergabung bersama staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo. Pak Justinus, ini kita lihat beberapa informasi di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan anggaran PEN 2022 sebesar 321 triliun rupiah. Ini juga tadi yang Anda katakan kurang lebih sekitar 300 triliun rupiah. Nah, ini kalau kita lihat mengapa sebenarnya anggaran 2022 ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2021, Pak? Apakah memang ada alasan khusus terkait dengan hal ini? Ya, yang pertama kita mengasumsikan penanganan COVID juga sudah lebih baik dan menurun. Karena fokus kita lalu pada vaksinasi, bukan pada treatment lagi. Lalu yang kedua, dari sisi ekonomi, sudah ada geliat ekonomi yang lebih baik, sehingga dukungan pemerintah sudah mulai dibagi dengan private sector, di mana diharapkan private sector sudah bergerak, sehingga sudah ada penyerapan tenaga kerja baru, ada pengurangan jumlah orang menganggur dan sebagainya. Dengan demikian, bantuan sosial pun juga dapat secara bertahap dikurangi jumlah penerimanya tanpa mengurangi alokasi untuk per keluarga atau penerima manfaat. Lalu juga kita lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk reformasi struktural yang lain agar kita lebih produktif, yaitu alokasi untuk infrastruktur dasar, agar layanan kesehatan, pendidikan juga semakin baik, termasuk beberapa alokasi lain yang menjadi kebutuhan kita, antara lain ketahanan pangan, perbaikan subsidi, dan juga untuk pendidikan. Jadi
itulah yang menjadi pertimbangan tanpa menutup kemungkinan apabila memang tahun depan itu ada dampak yang harus diperhitungkan, tetap anggaran kita fleksibel dan dinamis dalam koridor Undang-Undang 2 tahun 2020. Baik, Pak Justinus, ini kalau kita balik lagi ke PEN 2021, Pak Justinus, ini apa mungkin upaya khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menggenjot realisasi anggaran PEN 2021 ini agar tentunya terlaksana sesuai dengan rencana? Karena mengingat bahwa saat ini kita masih 43% nih dari pagu anggaran 744,75%. Ya, saat ini kami terus melakukan monitoring dan evaluasi per jenis belanja dalam rangka PEN ini. Kita cermati sektor-sektor atau belanja yang memang kurang terserap itu segera direalokasi untuk keperluan lain. Yang kedua tadi dengan sinergi pusat daerah, sinergi antar kementerian sudah ada percepatan yang cukup signifikan terutama sebulan terakhir. Dan terutama untuk perlindungan sosial, kita melakukan percepatan dengan membuka ruang bagi penerima yang lebih banyak. Ini terutama pemerintah daerah yang melakukan akselerasi, termasuk untuk BLT desa yang cukup bagus akselerasi dalam sebulan terakhir ini. Selebihnya adalah dukungan untuk usaha, insentif usaha, juga terus diperkuat dengan berkomunikasi bersama para pelaku usaha. Sehingga kita betul-betul bisa menajamkan insentif yang sangat dibutuhkan mereka. Yang tidak efektif akan digeser agar dapat terserap. Itu yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kami terus berkomunikasi, baik antar kementerian, dengan pemerintah daerah maupun dengan private sector. Moga-moga harapannya koordinasi yang semakin baik itu mengurangi hambatan-hambatan yang saat ini terjadi, Mbak. Baik, nah ini terkait dengan pengawasan dan juga audit Pak Justinus. Ini bagaimana dengan pengawasannya atau mekanisme pengawasannya sendiri dan juga auditnya? Mengingat bahwa dananya juga cukup besar dan tadi dengan sistem yang masih juga kita menggunakan strategi gas rem seperti itu. Ya, memang pemerintah dari awal berkomitmen tata kelola penanganan pandemi itu dilakukan dengan baik. Pemerintah tidak menoleransi perilaku menyimpang apapun, termasuk perilaku koruptif. Sehingga sejak awal aparat pengendali intern itu dioptimalkan, baik di kementerian maupun di daerah, termasuk dukungan BPKP yang memastikan sistem pengawasan secara dini dilakukan melalui verifikasi dan pengawasan yang lebih melekat. Dan yang terakhir, kita berkoordinasi terus dengan BPK agar dapat mengantisipasi, memitigasi risiko yang terjadi. Seperti kemarin audit BPK pada akhirnya sudah selesai dan menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian dengan beberapa catatan yang dijadikan perhatian perbaikan di 2021 ini. Termasuk pelibatan aparat penegak hukum yang sejak awal ikut melakukan pengawasan dan antisipasi apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Oke, baik. Berarti harmonisasi dan juga bisa dikatakan akselerasi satu sama lain yang juga baik dalam semua pihak di sini pusat maupun daerah harus lebih baik lagi Pak dalam penyaluran PEN seperti itu ya Pak Justinus. Betul Mbak Elisa. Jadi inilah pentingnya kita berkolaborasi, bersinergi supaya betul-betul program yang telah dirancang menggunakan uang rakyat ini akuntabel dan pada akhirnya betul-betul berdampak positif bagi masyarakat. Baik, terakhir Pak Justinus, mungkin harapan dari Anda sendiri atau mungkin dari Kementerian Keuangan bahwa apa sih sebenarnya harapan yang diinginkan terkait dengan dampak dari sisi ekonomi makro yang terhadap pelaksanaan program PEN sejauh ini? Ya, yang pertama tentu kita tetap berfokus kepada menangani dampak kesehatan karena itu adalah prasyarat mutlak bagi pemulihan ekonomi. Nah setelah sekarang secara lebih baik bisa kita atasi, kita juga berfokus kepada mendukung sektor-sektor yang bisa akselerasi lebih cepat, sektor-sektor yang lebih resilient. Misalnya yang mempunyai pasar di global lebih baik, permintaan global yang tinggi, dan secara domestik juga mempunyai permintaan dan tidak beresiko COVID itu yang kita dukung.
Lalu kita juga mendukung secara struktural bagaimana percepatan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memastikan kemudahan-kemudahan itu betul-betul dapat dirasakan oleh para pelaku usaha sehingga mereka dapat berinvestasi lebih baik di Indonesia. Kita terus ingin membangun iklim yang baik, ekosistem yang baik agar semakin banyak orang mau berinvestasi sekaligus produktif dalam menjalankan usahanya. Baik, terima kasih Pak Justinus telah bergabung bersama kami dalam Prime Time membahas dukungan APBN dalam pemulihan ekonomi. Demikian pemirsa, perbincangan kami bersama Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis. Ya pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan, ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, serta dukung terus vaksinasi COVID-19 agar terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan demikianlah Prime Time kali ini. Saya Eliza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.